Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang resiko gagal bayar di pinjaman online. Jadi di video ini saya akan berbagi beberapa aplikasi pinjaman online atau pinjol yang aman, tidak ada DC lapangannya. Jadi di video ini saya akan berbagi ya tentang pengalaman gagal bayar di pinjaman online. Jadi pinjaman online beberapa pinjol itu di tahun 2025 aman, tidak ada DC lapangannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat berbagi informasi seputar pinjol. Oke, untuk aplikasi yang pertama, aplikasi yang aman tidak ada DC lapangannya di tahun 2025, yaitu aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat. Jadi di tahun 2025 ini teman-teman, banyak sekali teman-teman subscriber kalau saya lihat dari komentar ya, karena banyak teman-teman yang bertanya tentang aplikasi Rucep. Aplikasi Rucep apakah ada DC lapangannya? Jawabannya belum ada DC-nya teman-teman. Nah, di sini ada tagihan yang belum dibayar sampai sekarang 2.720.000 sekian-sekian. Ada 3 cicilan. Ini keterlambatan sudah 2 tahun. Aplikasi Rucep apakah ada DC lapangannya? Jawabannya tidak ada. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat, kalian nggak usah panik. Memang resiko telat bayar itu sudah pasti diteror, ditakut-takuti. Itu pekerjaan DC. Memang ya menakut-nakuti kalian agar kalian bayar. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk aplikasi Rucep masih belum ada DC lapangannya teman-teman. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang kedua yang aman tidak ada DC lapangannya, yaitu aplikasi pinjam duit. Oke, kita buka aplikasinya teman-teman biar nggak bertanya-tanya gitu loh, biar nggak dianggap dongeng atau cerita seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ada tagihan ya. Ini sekitar totalnya ini ya, total keseluruhan 34 juta sampai sekarang aman. Ya, artinya aman ya, tidak ada DC yang datang ke rumah. Meskipun banyak teman-teman subscriber juga yang ikut sharing-sharing di luar sana, gagal bayar, sharing-sharing tentang pinjol, itu banyak yang komen, ada katanya ada DC-nya, katanya ada DC-nya. Banyak sekali yang komen seperti itu. Tapi biasanya kalau dari saya pribadi, yang bilang ada DC-nya itu biasanya pihak penagih yang ikut-ikut komen di grup ataupun di sosial media yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Kalau dari saya pribadi ini sampai sekarang belum dibayar, ada 6 cicilan ya. Ini total keseluruhan 34 juta sampai sekarang aman-aman saja. Belum ada yang namanya DC. Tapi waktu telat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan sering ya dapat WA katanya DC mau jemput dana. Tim kolektor mau jemput dana ke rumah atau ke tempat kerja. Itu sering banget, tapi alhasil sampai sekarang nggak ada yang datang seperti itu. Makanya di sini saya bilang untuk aplikasi pinjam duit aman, tidak ada DC lapangannya. Ya seperti itu teman-teman ya, sudah jelas. Misalkan teman-teman kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya, jadi untuk aplikasi yang saya sebutkan itu sering saya bikin konten. Kalian bisa cek video-video saya telatnya mulai dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang itu selalu saya update terus. Ya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi pinjam duit aman, tidak ada DC lapangannya ya untuk sementara ini di tahun 2025. Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang selanjutnya. Untuk aplikasi yang aman juga tidak ada DC lapangannya, yaitu aplikasi Cairin. Jadi aplikasi Cairin ini juga banyak teman-teman subscriber yang nggak bayar juga sih. Yang telat bayar, gagal bayar itu banyak. Tapi ya kalau saya pribadi, pertanyaan dari teman-teman, apakah ada DC lapangannya? Jawabannya enggak juga gitu. Nih contohnya 6 juta sampai sekarang nggak dibayar, aman. Cuman teman-teman itu biasanya ya yang sering saya temukan itu dapat surat, dapat WA, DC mau datang hari ini, tim kolektor mau jemput dana. Itu yang bikin teman-teman panik ya. Akhirnya ikut-ikut grup gagal bayar, sharing-sharing tentang pinjol. Akhirnya ada
pihak penagih yang ikut masuk grup juga, saya didatangi. Nah, kayak gitu. Itu yang semakin panik loh kalau dapat informasi yang kayak gitu. Padahal kalau saya pribadi banyak masukan dari teman-teman subscriber itu yang gagal bayar, tapi nggak ada yang didatangi. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk aplikasi Cairin sejauh ini nggak ada DC-nya. Ini contoh 6 juta, sudah lewat berapa ini? 2 tahun, hampir 2 tahun nggak dibayar. Apakah aman Bang? Aman. Sebar data. Kalau masalah sebar data itu cuma pengancaman aja sih teman-teman. Banyak teman-teman yang komen itu, Bang apakah sebar data? Nggak ada, cuman kalau kalian telat bayar biasanya memang ditakut-takuti dengan cara sebar data. Data mau disalahgunakan, itu sebenarnya sudah biasa gitu loh. Jadi teman-teman jangan terlalu ambil pusing gitu loh. Resiko telat bayar itu memang diteror, ditakut-takuti agar kalian bayar. Itu kelakuan DC ya. Kelakuan DC itu ya taunya neror agar kalian membayar. Itu aja sih intinya. Ya sudah jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang selanjutnya yang aman tidak ada DC lapangannya, yaitu aplikasi 36 kredit ya. Oke, ini masih belum masuk teman-teman, saya coba masuk dulu ya. Oke, nah di sini sudah saya masuk teman-teman ya. Kita coba cek tagihannya. Ini banyak tagihannya teman-teman ya. Ini seingat saya sekitar plus bunga ya, sekitar 12 juta. Ya, nih teman-teman bisa perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cicilan, totalnya ini sekitar 12 jutaan lah kurang lebih ya. Nih. Untuk aplikasi 36 kredit apakah ada DC lapangannya? Juga gak ada teman-teman. Cuman teman-teman itu yang ditanyakan itu apa ya, karena dia kepikiran gitu loh. Karena DC pinjol itu cara penagihannya ya nakut-nakuti dengan cara tim kolektor, DC lapangan mau jemput dana. Nah itu gitu loh. Sebenarnya kalau teman-teman jalani nyaman kok ya. Intinya yang pertama kuatin mental. Gak usah terlalu takut. Ngapain kalian takut, kan percuma. Nah, taunya kan DC pinjol itu cuman penagihannya ya neror, nakut-nakuti dengan cara ancam sebar data, DC mau datang, itu aja kan, gitu loh. Apapun WA-nya ya itu aja ujungnya. Ya ujung-ujungnya suruh perpanjang kayak gitu. Jadi untuk aplikasi 36 kredit sejauh ini aman, tidak ada DC lapangannya teman-teman. Jadi sudah jelas ya buat teman-teman dimanapun kalian berada. Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang aman sampai sekarang, yaitu aplikasi ini. Pinjam Yuk. Oke, teman-teman bisa perhatikan untuk tagihannya di sini saya buka semua. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ada sekitar 20 juta sampai sekarang belum dibayar. Apakah aman? Aman. Ada DC nggak ada, sebar data juga nggak ada. Cuman teman-teman itu ketakutan gitu. Akhirnya memikirkan yang tidak-tidak gitu. Memang DC pinjol kalau nagih itu nakut-nakuti, ya itu kelakuan DC pinjol seperti itu teman-teman ya. Nyatanya untuk aplikasi yang saya punya sampai sekarang nggak ada yang didatangi. Ya kan, aman. Makanya teman-teman harus kuat mental. Mental kalian harus benar-benar kuat. Karena apa? Karena kalau telat bayar itu resikonya ya diteror yang pasti. Kalau masalah DC nggak pasti. Meskipun pinjol itu memang ada DC lapangannya, DC pinjol nggak bakalan wajib datang, enggak gitu loh. Cuman cara penagihannya ya seperti itu. DC hari ini mau jemput dana, tim kolektor mau jemput dana, itu aja gitu loh. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini beberapa aplikasi sudah saya jelaskan buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.